Asmat ya? Hmm, Suku Asmat itu adalah salah satu suku yang ada di Papua. Suku Asmat itu dari Papua. Dia sangat unik ya. Suku Asmat tuh setahu saya sih itu suku tradisional di itu ya, di Provinsi Papua. Mereka itu salah satu suku yang pandai membuat ukiran. Ukiran-ukiran, terus juga kayak batu pahat, terus ukiran paha kayu itu juga banyak. Terus dia makanannya itu terbuat dari sagu dan juga banyak ukiran-ukiran tentang kayu sih. Mungkin dari kebudayaannya ya banyak mistis-mistisnya gitu. Terus mungkin masih banyak upacara-upacara keagamaan yang sesuai kepercayaan mereka mungkin ya. Bagus-bagus, pulau-pulaunya itu indah. Ya pokoknya asik lah suku Asmat itu. Dan pokoknya buat yang pengen ke sana ya cobain aja, nggak bakal nyesel ntar nantinya. Persepsi awam seputar Asmat bisa beraneka ragam. Sebagian tepat, namun ada pula yang kurang tepat. Untuk membuktikannya, saya akan melakukan perjalanan ini. Perjalanan saya ini akan membawa saya ke ujung timur Indonesia. Tepatnya ke tanah yang diberkati, Bumi Cendrawasih, Papua. Di sini saya akan bertemu salah satu suku paling terkenal di Bumi Cendrawasih. Tepatnya di sebelah selatan Provinsi Papua. Saya mengagumi suku ini karena memiliki keunikan budaya yang masih terjaga hingga kini. Kita semua mengenalnya dengan sebutan suku Asmat. Untuk sampai ke Tanah Asmat, kita harus melalui Timika terlebih dahulu. Seperti saya yang sudah mendarat di Bandara Internasional Moses Kilangin di Timika ini. Untuk melanjutkan perjalanan ke Asmat, tepatnya kota Agats di Kabupaten Asmat, kita harus singgah dahulu di Timika karena tidak ada penerbangan langsung ke kota Agats dari Jakarta atau dari kota lainnya di Indonesia. Sebelum meneruskan perjalanan ke Agats, saya ingin menikmati kota Timika dulu ya. Keberadaan Timika bisa dikatakan untuk melayani perusahaan tambang tembaga dan emas PT Freeport Indonesia. Di mana area ini pertambangannya sendiri berpusat di Tembagapura, sekitar 60 km dari kota Timika. Bila sudah berada di Timika, sempatkan untuk mampir ke Kuala Kencana, sebuah konsep kota eco-living. Disinilah tinggal seluruh karyawan yang bekerja di kawasan Freeport. Berhubung nanti malam saya akan melanjutkan perjalanan kembali, sepertinya saya harus mempersiapkan tenaga untuk nanti malam. Enaknya istirahat dulu ya di hotel. Timika merupakan daerah terdekat untuk mencapai Agats di Kabupaten Asmat. Perjalanan menuju Asmat dari Timika menggunakan kapal Pelni harus menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan kapal.
Saat ini ada 3 kapal Pelni yang melayani transportasi menuju Pelabuhan Agats, yaitu kapal Tata Mailau, kapal Sirimau, dan kapal Kelimutu. Ibunya mbaknya lurus, baru belok ke kiri ya. Mari silakan proses sebelah kiri. Lurus belok kiri ya. Belok ke kiri ya. Makasih. Iya, sama-sama. Selain menggunakan kapal Pelni dari Timika, kita juga bisa menggunakan pesawat terbang perintis untuk menuju Agats. Jadwal terbangnya sebanyak 2 kali seminggu. Namun penerbangan sering tertunda karena faktor cuaca. Untuk kali ini saya mencoba menggunakan kapal Pelni Tata Mailau. Rute kapal ini bermula dari Manado dan berakhir di Merauke, tetapi sebelumnya singgah terlebih dahulu di Timika dan Agats. Menurut jadwal dari Pelabuhan Pomako di Timika, kapal Tata Mailau akan berangkat pada waktu tengah malam. Untuk mencapai Pelabuhan Agats, kita harus menempuh perjalanan sekitar 12 jam dengan menaiki kapal Pelni ini dan melalui Laut Arafura. Berdua saja, lautnya tenang dan kita bisa sampai Agats dengan tepat waktu. Nah, untuk menuju Agats, kita harus menempuh perjalanan sekitar 10 hingga 12 jam melalui kapal Pelni ini. Saat ini sudah masuk ke dalam jam 10 pagi, waktu Indonesia bagian timur, dan saya masih butuh 2 jam perjalanan untuk dapat mencapai Agats. Nah, untuk menunggu perjalanan, saya mau lihat-lihat nih, ada apa aja sih di kapal ini? Yuk! Berbagai macam kegiatan bisa dilakukan untuk menunggu waktu tiba di Agats. Di antaranya, beberapa penumpang memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Ada pula yang bernyanyi dan bermain gitar, menikmati pemandangan laut lepas atau mengobrol dengan sesama penumpang. Seperti saat saya bertemu dengan warga negara Prancis yang juga sedang menuju Asmat ini. Morning, Monsieur. Hi. Where you come from? From France. For France. So this is your first time come to Papua actually? Yes, of course. Yeah. Why you want to go there? Because my girlfriend is from Indonesia, from Medan, Okay. and she wants to introduce me to the Indonesian culture. What is the uniqueness of the Asmat culture that you really want to see? I don't know. I cannot say because You I have only no see it idea. in the book, Yes, right? only Yeah. in my girlfriend. Yeah. My girlfriend is the reason. Because I not heard about Asmat before. You know, I discover Yeah. like a child.
I discovered that Yeah. it's a pleasure. No, Indonesia is so fantastic. Yeah, Really, of course. really. You have all what you need. Uh-huh. I love Indonesia. Akhirnya kapal Tata Mailau yang saya naiki tiba juga di Pelabuhan Agats. Pelabuhan Agats menjadi salah satu pintu masuk orang dan barang ke Kabupaten Asmat. Alternatif pintu masuk yang lain ke Kabupaten Asmat adalah melalui Bandara Ewer dengan penerbangan perintis dari Timika. Sejauh yang saya ketahui saat ini, suku Asmat terkenal dengan karya seni ukirnya. Beragam bentuk hasil ukiran suku Asmat telah menjadi koleksi pribadi ataupun museum di beberapa belahan dunia, baik di Amerika, Asia, maupun di Eropa. Saya pun memiliki keyakinan bahwa tidak hanya ukiran Asmat yang akan saya temui dalam perjalanan ini. Ragam budaya, tradisi, dan keseharian di sini akan menjadi petualangan yang akan sulit terlupakan. Suku Asmat tinggal di dalam wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Asmat. Kabupaten Asmat merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke pada tahun 2002 yang lalu. Jumlah penduduk Kabupaten Asmat menurut sensus penduduk tahun 2010 adalah 76.577 jiwa. Sementara luas wilayahnya sekitar 24.000 km persegi. Dengan pusat pemerintahan berada di kota Agats. Jangan bayangkan kota Agats seperti kota-kota pada umumnya. Agats adalah kota di atas papan. Struktur kotanya terbentuk dari jejaring jalan yang terbuat dari kayu besi. Jenis kayu yang mudah ditemui di sekitar hutan Asmat. Kota Agats dibangun dengan tinggi 1-2 meter di atas permukaan tanah. Di bawah tiang-tiang kayu kota Agats merupakan tanah rawa dan mangrove. Pada tahun 2011, jalanan kota Agats mulai bersolek. Jalanan kota yang terbuat dari papan sudah terganti dengan jalan beton di beberapa sudutnya. Motor listrik menjadi kendaraan yang diizinkan pemerintah daerah untuk lalu lalang di dalam kota. Selain motor listrik, ada transportasi lain adalah dengan sepeda. Motor listrik dipesan dari sebuah perusahaan di Surabaya. Sebagai bahan bakar, motor listrik menggunakan baterai aki yang harus diisi daya hingga penuh selama 8 jam. Bila motor listrik rusak, jangan khawatir. Karena di Agats sudah terdapat bengkel yang bisa memperbaiki, bahkan memodifikasi motor listrik. Penduduk Agats terdiri dari masyarakat asli suku Asmat dan juga pendatang. Penduduk pendatang umumnya berasal dari Makassar, Bugis, Buton, dan Jawa.
Sebagai kabupaten hasil pemekaran, kini Asmat tengah membangun, khususnya dalam bidang pariwisata. Secara keseluruhan memang yang paling dikenal memang seni ukir memang terkenal. Tapi di lain itu kami ada seni tari ya, selain ukir ya, seni ukir ya seni tari juga ada. Terus sebenarnya ada juga ritual-ritual pesta-pesta adat, banyak sekali. Kalau kita hitung-hitung memang yang paling menonjol adalah seni ukir, dan memang waktu masih di SD juga Asmat dikenal sampai ke luar negeri, mancanegara. Pada saat ini tetap dipertahankan, yaitu lewat ada beberapa momen yang biasa lewat keuskupan misi, yaitu pesta budaya. Itu intinya tujuannya adalah bahwa supaya orang Asmat tidak lupakan mengukir dan tiada hari tanpa mengukir. Hanya untuk memperkuat bahwa Asmat tetap ada. Keseriusan Kabupaten Asmat dalam pengembangan potensi wisatanya bisa terlihat dari sejumlah fasilitas penunjang yang telah disiapkan maupun tengah dikembangkan. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Asmat, terdapat penginapan, baik di distrik Agats maupun di distrik Atsi. Di Agats terdapat Hotel Asedu dan Hotel Anggrek. Sedang di Atsi bisa menginap di Hotel Maramu. Untuk transportasi wilayah, hanya terdapat motor listrik di Agats. Biaya ojek motor listrik jarak dekat dikenakan tarif Rp20.000. Sementara untuk jarak yang jauh bisa menghabiskan Rp50.000. Wisatawan bisa juga menyewa motor listrik sehari penuh dengan biaya Rp300.000. Atau untuk menghemat wisatawan bisa juga berjalan kaki sambil menikmati pemandangan di kiri ataupun kanan yang berupa rawa atau hutan mangrove serta menyaksikan aktivitas warga. Untuk urusan perut, wisatawan bisa menjumpai beragam makanan. Khususnya di kota Agats dan Atsi lebih banyak pilihan menu makanan sesuai selera. Saluran komunikasi yang tersedia saat ini hanya dari provider Telkomsel. Itu pun hanya di Agats dan Atsi. Terkadang kualitas jaringannya kurang bagus dan harus dicoba beberapa kali agar bisa berkomunikasi. Layanan listrik di kota Agats dapat dinikmati 24 jam. Sedangkan di distrik lain hanya beroperasi selama 6 jam atau 12 jam saja. Fasilitas penunjang lain seperti anjungan tunai mandiri atau ATM, kantor polisi, dan rumah sakit sudah ada di kota Agats. Sedangkan untuk menuju desa dan distrik yang agak jauh, bisa menggunakan ojek perahu tradisional atau perahu bantuan pemerintah yang dikendalikan seorang motoris dengan biaya Rp20.000 hingga Rp50.000 atau disesuaikan dengan jarak tempuhnya. Bisa juga menyewa satu speedboat yang berkapasitas penumpang 5 orang seharga 4 hingga Rp4,5 juta untuk satu kali perjalanan. Sehingga untuk biaya pulang pergi, wisatawan harus menganggarkan 8 hingga 9 juta rupiah.
Apabila di akhir perjalanan ingin membawa oleh-oleh khas Asmat, selain membeli langsung di sanggar-sanggar kerajinan ukir atau anyaman yang tersebar di setiap distrik, wisatawan juga bisa membeli di art shop yang ada di Kota Agats. Suku Asmat dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu kelompok yang tinggal di pesisir pantai dan kelompok yang bermukim di pedalaman. Kedua kelompok populasi suku Asmat tersebut sangat berbeda satu dengan lainnya, terutama dalam hal dialek bahasa, cara hidup, struktur sosial, dan juga ritual tradisinya. Sementara kelompok suku Asmat yang saya kunjungi saat ini adalah kelompok suku Asmat yang di pesisir. Sebagai permulaan untuk mengenal budaya Asmat, kita dapat pergi ke Museum Kebudayaan dan Kerajinan Asmat. Museum ini terletak di Kota Agats, tepatnya di Jalan Keuskupan Agats dan posisinya berhadapan langsung dengan Gedung Keuskupan Agats. Museum ini terbuka untuk pengunjung mulai jam 9 pagi hingga tutupnya jam 2 siang. Tidak ada retribusi khusus atau tiket untuk masuk ke museum, hanya sumbangan sukarela dapat diberikan untuk pengelolaan museum. Museum ini berdiri tahun 1972-73 dan dibuka secara resmi